kita akan belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang pertama itu ada akar. Akar berfungsi untuk menyerap air dan zat hara yang ada pada tanah. Lalu bagian tumbuhan yang kedua itu ada batang. Batang berfungsi untuk menyalurkan apa yang diserap oleh akar menuju seluruh bagian tumbuhan. Lalu bagian tumbuhan yang ketiga itu ada daun. Daun berfungsi untuk berfotosintesis. Lalu bagian tumbuhan yang keempat itu ada bunga. Bunga berfungsi untuk alat reproduksi tumbuhan. Lalu selanjutnya bagian tumbuhan yang kelima itu ada buah. Buah adalah hasil dari fotosintesis tumbuhan. Nah, selanjutnya ada perkembangan vegetatif. Perkembangan vegetatif apa sih? Jadi perkembangan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa adanya pertemuan jantan dan betina loh. Apa aja sih macam dari perkembangan vegetatif? Yang pertama ada tunas. Tunas ini muncul di permukaan tanah dan akan membentuk tanaman baru loh. Contohnya adalah tanaman nanas dan pisang. Nah, berikutnya ada akar tinggal atau rizoma. Ini akar yang berbentuk batang dan menjalar sampai ke tanah. Contohnya adalah kunyit jahe dan tebu. Berikutnya ada umbi lapis. Umbi lapis ini terbentuk dari dalam dan dia tersusun berlapis-lapis hingga membentuk bulat. Contohnya adalah bawang putih, bawang merah, dan bawang bombay. Selanjutnya ada stek daun. Nah, stek daun ini kita bisa melakukannya dengan cara membelah daunnya lalu meletakkan daun tersebut di atas tanah yang subur, lalu daun tersebut akan tumbuh. Tapi nggak semua tanaman bisa loh. Nah, salah satu tanaman yang bisa adalah begonia, lidah buaya, dan cocer bebek. Sekarang kita bahas tentang perkembangbiakan generatif. Pertama ada mencangkok. Pertama, kita pilih dulu dahannya, lalu bersihkan dahan dari kulitnya hingga bersih. Lalu tutup luka pohon dengan tanah yang dicampuri pupuk kandang. Selanjutnya ada dengan cara menyambung. Pilih pohon yang ingin disambung, lalu sambungkan kedua batang dan diikat. Cara selanjutnya ada menempel tunas atau okulasi. Pertama kita pilih batang yang ingin ditempel, lalu kupas kulit batang untuk ditempel dan beri pengikat. Kemudian akan lahir tumbuhan baru loh. Selanjutnya ada stek batang. Pertama, potong dulu batang yang ingin dipilih. Lalu tanam batang ke dalam tanah yang subur. Dan tumbuhan baru pun akan tumbuh. Selanjutnya ada dengan cara merunduk. Pertama, rundukkan batang ke tanah yang ada akar serambutnya. Lalu akan terjadi perkembangbiakan yang akan menghasilkan tumbuhan baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fotosintesis. Seperti halnya kebanyakan makhluk hidup, tumbuhan juga memerlukan makanannya. Nah, makanan ini bisa dihasilkan energi untuk tumbuh dan berkembang. Nah, selain itu, tumbuhan juga bisa loh membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Nah, teman-teman, fotosintesis itu bukan hanya penting untuk tumbuhan loh, tetapi penting juga untuk makhluk hidup lainnya, seperti hewan dan manusia. Kenapa sih penting? Karena pada saat proses fotosintesis, tumbuhan akan menghasilkan O2 atau yang disebut dengan oksigen.
Selanjutnya, proses fotosintesis terjadi pada tumbuhan tidak hanya yang berwarna hijau saja, tetapi tumbuhan yang memiliki klorofil. Nah, jika kalian bertanya di mana sih tempat terjadinya fotosintesis? Tempat terjadinya fotosintesis itu ada di daun. Nah, gimana kalau misalnya ada tumbuhan yang tidak memiliki daun? Seperti kaktus. Oke, kaktus itu tidak memiliki daun. Nah, di mana sih tempat dia berfotosintesis? Tempat dia berfotosintesis adalah di bagian batang. Nah, bagian batang pada kaktus ini memiliki sel mengandung klorofil. Jika kalian bertanya, tepatnya sel daun bagian mana nih yang proses terjadinya fotosintesis? Nah, tempat terjadinya fotosintesis itu di kloroplas. Nah, fotosintesis ini terbagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, reaksi terang dan reaksi gelap. Oke, reaksi terang. Reaksi terang ini tempatnya di grana atau tilakoid. Nah, prosesnya juga ada 2. Yang pertama ada fotolisis atau yang disebut penguraian air. Selanjutnya ada fosforilasi atau yang disebut dengan pembentukan ATP. Nah, hasilnya apa sih yang dihasilkan oleh reaksi terang? Reaksi terang bisa menghasilkan 6O2 dan ATP dan NADPH. Yang kedua, reaksi gelap. Di mana sih tempat terjadinya reaksi gelap ini? Tempatnya ada di stomata. Nah, proses ini memiliki 3 tahap. Yang pertama, fiksasi, yang kedua reduksi, dan yang ketiga regenerasi. Nah, apa sih yang dihasilkan oleh reaksi gelap ini? Reaksi gelap ini bisa menghasilkan glukosa. Hai semuanya, kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kalian pernah kan menanam pohon yang awalnya dari biji? Penasaran bagaimana biji bisa menjadi pohon? Yuk kita belajar. Sebelumnya, apa sih konsep pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri? Pertumbuhan adalah proses bertambahnya jumlah sel atau ukuran sel atau volume sel sehingga tumbuhan yang tadinya hanya 5 cm kemudian menjadi 10 cm. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju ke kedewasaan atau kematangan fungsi organ. Kalau di tumbuhan contohnya ketika tumbuhan menghasilkan yang namanya buah. Kalau tumbuhan sudah berbuah, berarti menandakan dia sudah matang. Fungsi organ kelaminnya itu sudah matang, sehingga bisa menghasilkan buah yang sering kalian makan. Paham ya? Itu konsep pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian, apa sih perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Pertumbuhan bisa diukur untuk mengetahui adanya pertumbuhan pada tumbuhan. Kita bisa mengukurnya dengan cara mengukur tinggi batang, diameter batang, dan luas daun. Sedangkan perkembangan tidak dapat diukur karena perkembangan bukan termasuk besaran yang memiliki ukuran. Selanjutnya, apa saja sih faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Secara garis besar, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dibedakan menjadi 2. Yang pertama, yaitu faktor internal, yang kedua, yaitu faktor eksternal. Contoh faktor internal, yaitu yang pertama gen, dan yang terakhir hormon. Contoh faktor eksternal, yaitu yang pertama nutrisi, yang kedua cahaya matahari, yang ketiga air dan kelembapan, yang keempat suhu, dan yang kelima tanah. Nah, yang terakhir
kita akan belajar konsep pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Di mana tadi tumbuhan itu akan tumbuh dari mulai yang namanya biji, kemudian tiba-tiba menjadi pohon. Berarti dari biji dulu. Nah, kalau dari biji itu ada yang namanya proses perkecambahan. Jadi dari biji nanti terjadi proses perkecambahan. Kemudian setelah berkecambah, biji itu akan tumbuh dan berkembang. Jadi terjadi proses pertumbuhan dan perkembangan. Jadi perlu diingat ya, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan diawali dengan perkecambahan, lalu terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Oke, sudah paham kan? Selamat belajar. Perkenalkan, nama saya Ribda Nabila dengan NIM 11076211119. Di sini saya akan menjelaskan fase-fase pada sistem tumbuh dan berkembang suatu tumbuhan. Nah, apa saja sih fase-fase tersebut? Yang pertama ada fase embrionis. Pada fase ini dimulai dari zigot yang tumbuh dan berkembang menjadi embrio, dan ini terjadi di dalam bakal biji. Nah, setelah itu zigot diikuti dengan pembelahan sel dan juga pengembangan sel. Pada fase embrionis ini tidak terlihat secara nyata karena terjadinya di dalam bakal biji. Biji ini adalah alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yang dihasilkan dari penyerbukan. Fase yang kedua yaitu fase perkecambahan. Nah, fase perkecambahan merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan embrio yang mengalami perubahan yang mana plumula tumbuh dan berkembang menjadi batang dan radikula tumbuh dan berkembang menjadi akar. Nah, embrio sendiri adalah zigot yang siap berkembang dan mengalami proses perkecambahan. Nah, selanjutnya ada proses perkecambahan. Sebelum itu, mengapa biji memerlukan air dalam proses perkecambahan? Jawabannya karena biji memiliki struktur yang kering, dan yang kedua, biji memiliki kadar air yang rendah, sehingga biji memerlukan air dalam proses perkecambahan. Perkecambahan sendiri dimulai dengan biji yang ditanam di tanah, kemudian disiram dengan air. Nah, terjadilah proses imbibisi atau penyerapan air ke dalam biji. Nah, setelah ini akan aktif hormon, yaitu hormon giberelin. Nah, hormon giberelin ini berfungsi atau berperan dalam proses perkecambahan. Setelah hormon giberelin aktif, maka akan mengaktifkan juga enzim, yaitu enzim hidrolisis. Nah, enzim hidrolisis ini terdiri dari enzim amilase, enzim lipase, dan enzim protease. Setelah enzim hidrolisis tadi aktif, maka akan memecah cadangan pada biji dan membentuk energi, yaitu karbohidrat dirombak menjadi glukosa, protein dirombak menjadi asam amino, dan yang terakhir, lemak dirombak menjadi asam lemak dan gliserol. Energi-energi inilah yang akan berperan dalam proses perkecambahan suatu tumbuhan. Perkecambahan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu adanya plumula atau calon batang dan juga adanya radikula atau calon akar. Yang kedua yaitu perkecambahan dipengaruhi oleh air, suhu, kelembaban, dan juga oksigen. Nah, yang ketiga, berdasarkan letak kotiledon saat berkecambah, perkecambahan dibagi menjadi dua macam, yaitu perkecambahan hipogial atau perkecambahan di bawah tanah.
Yang kedua, ada perkecambahan epigial atau perkecambahan di atas tanah. Perkecambahan hipogial atau perkecambahan di bawah tanah terjadi karena pertumbuhan memanjang dari epikotil yang menyebabkan plumula menembus kulit biji dan muncul di atas permukaan tanah, sementara kotiledonnya berada di dalam tanah. Contoh dari perkecambahan hipogial atau di bawah tanah ini adalah jagung, padi, kacang merah, dan kacang kapri. Sementara itu, perkecambahan epigial atau perkecambahan di atas tanah terjadi karena pertumbuhan memanjang dari kotiledon dan plumula yang terdorong ke permukaan tanah, sehingga membuat kotiledon berada di atas permukaan tanah. Apa saja contoh dari perkecambahan epigial atau perkecambahan di atas tanah? Contohnya yaitu ada kacang kedelai, kacang tanah, dan juga kacang hijau. Fase produksi tanaman. Pada fase ini artinya tumbuhan telah siap memiliki organ tanaman yang lengkap, khususnya organ bunganya yang telah mampu menghasilkan bakal buah. Buah yang telah dibentuk menjadi bagian penting dari suatu tumbuhan, yang juga menghasilkan biji sebagai perkembangbiakan secara generatif pada suatu tumbuhan. Fase penuaan pada tumbuhan. Fase penuaan disebut juga dengan fase senil. Pada fase ini, tanaman tidak dapat lagi menghasilkan organ tanaman yang baru atau biasanya ditandai dengan buah yang semakin kecil, organ tanaman yang semakin kurus, dan berakhir pada kematian. Karena pada fase senil ini adalah fase puncak pada pertumbuhan bagi tanaman, maka dari itu tanaman akan mati dan akan digantikan dengan tanaman lain dengan proses perkecambahan biji. Pada gambar berikut ditampilkan fase-fase pertumbuhan pada tanaman. Yang pertama ada fase embrionis. Tapi fase embrionis ini tidak ditampilkan pada gambar tersebut dan juga tidak digambarkan secara nyata, tidak digambarkan dalam kurva karena tidak terlihat dan hanya terjadi pada dalam biji. Selanjutnya ada fase juvenil, yaitu pada gambar terdapat pada VE sampai dengan V3, dan selanjutnya ada fase produksi, yaitu pada gambar terdapat pada R1, R3 dan juga R6. Selanjutnya yang terakhir ada fase penuaan atau fase senil, yang pada gambar terdapat pada R7 dan juga R8.